Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah pada Kamis esok. Penetapan ini diambil setelah dalam sidang isbat 88 titik pemantauan hilal melaporkan tidak terlihatnya hilal di 34 provinsi. Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistiqmalkan sesuai dengan hasil sidang isbat tadi. Jelang pelaksanaan sholat Id besok, Masjid Istiqlal pun memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan sholat Id. Pembatalan ini dilakukan dengan pertimbangan penularan COVID-19 yang masih marak di ibu kota. Istiqlal kita tutup untuk Istiqlal untuk tidak menyelenggarakan Idul Fitri. Ya, untuk sholat Idul Fitri pertimbangannya satu, tentu saja perkembangan COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik, ya. Dan kami mohon maaf kepada segenap jamaah dan para simpatisan pencinta Masjid Istiqlal. Ya, mudah-mudahan insya Allah Idul Adha nanti keadaan sudah lebih baik, maka kita akan buka untuk umum. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meminta kepada seluruh pimpinan kepala daerah kawasan aglomerasi Jabodetabek untuk menganjurkan warga sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Anies mengatakan sholat Idul Fitri di masjid diperbolehkan, namun dengan syarat yakni memilih tempat sholat di lapangan atau masjid dekat dengan domisili warga. Takbir keliling dilarang, takbiran hanya diperbolehkan di masjid dan rumah masing-masing. Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing, dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat Id setempat. Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat Id, supaya lokasi-lokasi kegiatan sholat adalah lokasi yang dikunjungi orang setempat. Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah, dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta terhitung hari ini juga akan menutup sementara aktivitas ziarah di 82 tempat pemakaman umum hingga 16 Mei mendatang. Dalam program Sapa Indonesia Pagi edisi 12 Mei, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mengontrol pergerakan masyarakat saat Lebaran. Pasalnya hasil tes acak pada ribuan pemudik dinyatakan positif COVID-19. Miko menilai lolosnya jutaan pemudik nekat dari penyekatan membawa ancaman penyebaran COVID-19 di daerah tujuan. Itu adalah membuat kebijaksanaan PPKM itu lebih serius. Jadi PPKM itu adalah social distancing ringan ke arah sedang, tapi masih ringan. Sekarang adalah harusnya sedang dilakukan. Kemudian dilarang berkerumun, ya, baik itu oleh peraturan pemerintah maupun perda. Tapi sekarang kan Lebaran tidak mungkin. Jadi sesuatu yang mungkin dilaksanakan pada Lebaran ini adalah semua pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, membuat himbauan agar mereka tidak berkerumun. Silakan berlebaran bersama keluarga, tapi tidak berkerumun. Kenapa begitu? Karena pada semua pemudik ini 1,2 juta pemudik, kasus itu dibawa. OTG itu terbawa oleh mereka, ada di antara mereka. Kemudian yang saya takutkan adalah varian-varian baru yang ada 4 itu di Indonesia akan terbawa oleh orang yang mudik dari luar negeri, begitu, atau dari dalam negeri. Itu yang saya takutkan, Mas. Jadi kalau itu terbawa, wallahu a'lam bishawab, dalam berapa bulan lagi, maka bisul itu akan meledak, akan pecah kalau nggak dilakukan irigasi yang benar, begitu. Kalau nggak dilakukan. Langkah pembatasan kegiatan saat Ramadan dan Lebaran bukan tanpa alasan. Tidak adanya jaga jarak dan sikap abai terhadap protokol kesehatan menjadi celah klaster baru penularan COVID-19 saat Lebaran. Upaya menyelesaikan pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat dengan menahan diri untuk tidak melanggar protokol kesehatan selama Lebaran. Pandemi masih berlangsung, jangan sampai ledakan kasus seperti India terjadi di negeri ini akibat masyarakat yang lengah.
Tim Liputan, Kompas TV.